melayani cuma ibadah cuma untuk cari kesenangan, cari hiburan, ya kan, ya di dalam gedung-gedung yang megah, tempat ibadah yang nyaman, ya kan, ibadah-ibadah yang entertain, kita terhibur. Nah ini saatnya semuanya akan diuji. Seruput kopi dulu. Karena gue baca Kyle di akun-akun satir ini, waduh gila loh. Jadi dijabarin tuh pendeta-pendeta yang meninggal. Waduh, jadi begini kan gue bacanya tuh gimana ya rasanya. Gue pernah kan di ini juga di medsos waktu gue bicara tentang iman dan logika. Ada teman gue juga ngomong, itu gimana dengan pendeta-pendeta yang meninggal, apa mereka nggak pakai iman? Loh, masalah mati nggak mati itu kan bukan masalah lu punya iman apa nggak punya iman. Emang kalau kita punya iman terus kita nggak bisa mati? Mati mah mati aja. Nggak ada hubungannya lu beriman sama nggak beriman gitu. Ya kan? Masa mentang-mentang kita nggak beriman terus kita mati? Jadi mereka mati bukan karena mereka nggak punya iman. Mati aja. Yang punya iman juga mati kok. Jadi bukan itu isunya sebenarnya. Isunya apa kan? Ya isunya reaksi lu dalam kehidupan dong. Iman itu kan kelihatan dari reaksi lu. Iya. Iman adalah dasar dari yang segala yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Tuhan nggak kelihatan. Iya. Justru di Ibrani itu juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang mendapatkan janji itu, tapi ada orang-orang juga yang tidak mendapatkan janji itu. Tapi bukan berarti kan nggak punya iman kan? Betul. Iya. Jadi buat gue isunya bukan masalah kita beriman apa nggak beriman sih. Iman itu justru adalah sebuah keyakinan yang kuat yang muncul dari dalam diri kita untuk kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan tanpa ragu gitu. Dia bilang Nuh, dia beriman dari mana kita tahu mau beriman. Waktu dia membangun batra yang Tuhan suruh gitu. Terus bodoh gitu Nuh bangun batra di atas gunung. Orang-orang bilang dia bodoh. Iya, pengetahuan orang, pengertian orang pada zaman itu, lu kalau bangun batra, bangun kapal ya di tepi laut dong, di tepi pantai, jangan di atas gunung dong. Lu dianggap bodoh. Tapi dia lakukan itu kan bukan karena dia bodoh, karena dia punya keyakinan, karena dia mengenal Tuhan, dia punya hubungan sama Tuhan, dan Tuhan suruh dia lakukan itu. Jadi buat gue sih, ya ini saatnya kita nyatakan iman kita lah, menunjukkan iman kita ya seperti Yudas itu bilang. Iya, betul. Jadi kalau boleh gue simpulkan teman-teman bahwa di masa-masa sekarang ini, apalagi kita udah di lockdown begini, ya banyaklah ini ya mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Nah waktu kita udah mendengar suara Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, nah bagikan apa yang udah kita dapatkan itu melalui media sosial kita. Jadi seperti itu teman-teman. Ya karena kan sekarang ini ya penginjilan kita, pemberitaan firman Tuhan kita ya bisa lewatnya ya, media sosial. Dan gua rasa ini jangkauannya bisa jauh lebih dahsyat kan. Siapa yang pernah terpikir semuanya akan terjadi seperti itu? Enggak. Tapi intinya ya kayaknya cepet banget ya kayaknya. Ya Tuhan turun bekerja dong dalam segala perkara. Sementara kerajaan ke-8 juga bekerja, ya kerajaan Tuhan juga Tuhan diem. Terus Tuhan panik gitu melihat situasi gitu, aduh bingung saya mau bikin apa kan enggak, betul. Tuhan nggak model kayak begitu dong. Masa Tuhan ya ada corona nih, Tuhan kita dibatasi gitu. Wah ada corona ya? Oh, Tuhan bingung kan enggak begitu dong. Nggak usah bingung, nggak usah panik ya. Tuhan bisa bekerja dengan cara apa? Itu sebabnya penting untuk kita mendengar Tuhan, tuntunannya. Bahwa orang benar juga bisa mengalami semua kesulitan sekali, iya dong. Tapi apa yang membedakan orang benar dengan orang fasik, kata Maliaki pasal 3? Yang membedakan gua rasa bukan kita nggak kena, dia kena gitu, bukan itu. Sekalipun kena, kita tetap iman kita tetap gitu loh. Sekalipun kena kita juga nggak parno, kita nggak takut, kita nggak ini karena kita tahu hidup mati kita dalam tangan Tuhan. Jadi bukan berarti orang benar pasti nggak kena, enggak lah. Semua krisis ini kan bisa menimpa siapapun, tapi kembali bagaimana reaksi kita.
respon kita itu menunjukkan pengenalan kita kan Tuhan. Nah, Kael, dari corona ini kan kita udah belajar ya bahwa ya, tentang gereja nih Kael, ya kan, maksudnya gereja bagaimanapun melalui virus corona ini kita melihat bahwa sebesar apapun gereja ternyata bisa lumpuh juga Kael. Bisa lumpuh juga, betul nggak sih? Nah, menurut lo, pandangan lo ke depan nih, berarti gereja di masa yang akan datang tuh apa yang perlu dibenahi dari gereja Kael? Ya, kita perlu menemukan cara-cara baru, cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi relevan sama kehendak Tuhan dong, bukan relevan sama zaman. Itu yang sering gue bilang, kadang-kadang gereja ini coba mencari relevansinya dengan zaman, dengan keadaan. Sebabnya kita membangun gedung-gedung yang megah, kita membangun ibadah yang entertain, yang seperti itu. Mungkin hal-hal kayak begini, Tuhan ingin membawa gerejanya kembali dimurnikan, sehingga apa yang bukan berasal dari Tuhan itu yang akan tersingkir. Sehingga kita mengerjakan apa yang paling esensi daripada gereja itu. Kayak gini kan, kita kembali kepada hal-hal yang esensi dari gereja. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan acara hari minggunya, gereja bukan liturginya, tapi gereja itu adalah kitanya. Kita inilah gereja, kumpulan kita inilah gereja. Ini kita sedang bergereja nih bro, ya kan? Di mana 2-3 orang berhimpun sepakat di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Ya kan? Kolose 3 ayat 16 bilang kan, jika kita berkumpul, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya berdiam di situ. Amin. Ya itulah kembali kepada esensi. Ini kan esensi, dan ini nggak bisa dibatasi ya kayak begini. Pertemuan-pertemuan besar bisa dibatasi, gedung gereja bisa dibatasi, tapi yang kayak begini nggak bisa dibatasi. Siapa bisa membatasi? Kan nggak ada. Orang kemudian saling menguatkan di media sosial, kan tidak ada yang bisa membatasi. Nggak ada yang bisa melarang juga. Gue semakin yakin seperti yang Yesus bilang, jemaat gereja yang aku dirikan itu adalah gereja jemaat yang tidak akan terkalahkan. Bahkan pintu alam maut sekalipun tidak akan bisa mengalahkan. Iblis kan kelihatannya sorak-sorai, ya kan? Tepuk tangan gereja pada tutup semua kan, kebaktian diliburin. Iblis salah ya kan? Iblis keliru nih. Justru gereja semakin kuat hari ini. Keluarga-keluarga semakin cari Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ini gue yakin di tengah-tengah situasi kayak gini, Tuhan juga nggak tinggal diam. Dia mau bilang Tuhan nggak kebingungan gitu. Nggak boleh gereja nih, nggak boleh kebaktian. Tuhan nggak iseng deh. Nggak lah gitu kan. Tuhan justru bekerja juga gitu buat kita. Sekarang kita menemukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, itu penting. Gitu. Jadi relevansi kita harus relevansi kepada kehendak Tuhan, bukan kepada situasi. Dan kita melihat juga dan kita belajar juga bahwa apa ya, melalui gereja ini, melalui fenomena ini maksud gue, yang gue pelajari itu Kael, apa namanya, ya gereja mungkin harus berpikir ulang ya untuk terus membangun gedung-gedung yang besar, karena ya gedung-gedung yang besar juga kalau ada masalah-masalah kayak begini ya stop juga gitu kan. Mau sebagus apapun gedung itu, kalau ada masalah yang kayak begini juga berhenti juga gitu loh. Ya berarti bukan nggak boleh sebenarnya, tapi lebih kembali kepada hal-hal yang esensial dan gereja itu. Kadang-kadang kan bukan celebrationnya gitu loh. Kadang-kadang mungkin selama ini ya kesalahan kita ya. Ini gue pakai kata kita kan juga supaya kita ada di dalamnya. Kita ada di dalamnya. Ya, mungkin kesalahan kita selama ini adalah kita sudah tidak seimbang. Kita lebih banyak konsentrasi energi kita tersebut membangun yang bukan esensi. Nah ini saatnya kita kembali kepada hal-hal yang esensial. Persekutuan dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Ginosko itu pengenalan dengan Tuhan lagi sebenarnya. Nah itu yang penting. Itu
yang nggak bisa dibatasi dan dihalangi oleh apa. Ya. Itu sih menurut saya. Jadi bukannya nggak boleh sih, tapi mungkin ya ini ya Tuhan bawa kita kepada musim yang baru, pemahaman baru, kembali mungkin gereja perlu kembali kepada pola pikir Tuhan. Itu kalau gereja gue bilang dimensi yang baru. Jangan-jangan tema itu mungkin ini loh. Iya, dimensi yang baru itu mungkin yang seperti ini. Tuhan mau yang seperti ini, betul gak sih? Mungkin tadinya lu berpikirnya dimensi yang baru tuh kelompok lu ya, kelompok lu kelompok gereja lu berpikir mungkin dimensi yang baru itu yang bagaimana gitu kan. Ternyata itu gini loh ya. Iya, mungkin pelayanan dimensi yang baru yang kayak begini ya. Kembali kepada esensi simplicity ya. Simplicity. Iya. Gereja itu kan simple tapi punya impact besar. Betul. Low cost, high impact. Kalau selama ini kita kan high cost, low impact. High cost, low impact. Nah, ini saatnya kita kembali kepada atau menjadi gereja yang simple tapi berdampak. Itu kata kunci keren. Terus menurut lu nih Kael, gue mau nanya banyak nih sebenarnya nih. Ya, jadi kan sekarang ini agak sensitif nih Kael. Cuman kayaknya perlu ya. Ya nggak apa-apa lah, kita udah siap disalibkan lah. Jadi kan kita tahu bahwa gereja-gereja sekarang udah online semua. Nah kemudian ada beberapa gereja ya, gue nggak sebutkan gerejanya, cuma gue lihat. Kemudian membuat persembahan Kael. Persembahan online gitu kan. Nah ini terpecah juga nih Kael, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Iya kan. Nah menurut lu sendiri nih Kael nih, ini gimana nih masalah ini nih Kael? Ya susah juga ya, kembalikan kepada motivasi aja sih. Ya mereka melakukan itu dengan motivasi apa? Kita kan susah untuk mengukurnya, susah untuk menilainya. Tapi intinya semua yang kita lakukan kan kembali nyala api Tuhan akan menjadi pengujinya. Mata Tuhan seperti nyala api itu akan menguji semua kualitas kita. Ya, gua rasa juga hari ini kalau mereka mau lakukan itu ya silakan aja. Tapi kan juga nggak ada yang menjamin kan, jemaat juga mau ngikutin. Nggak ada yang menjamin loh. Sekarang ini di luar ini jemaat ini lu nggak bisa klaim ini jemaat gua, ini jemaat ini nggak bisa. Ya. Dan lu nggak bisa paksa. Apalagi kalau jemaat kita cuma jemaat jalan-jalan. Iya. Susah. Udah nggak bisa bilang ini jemaat gua 19.000 jemaat gua, udah nggak bisa sekarang kita klaim gitu. Sekarang ini orang udah bisa bebas ya. Orang dari Makassar, orang dari Manado, orang dari Papua bisa nonton live streaming kita. Sebenarnya gitu jemaat kita mungkin bisa nonton live streamingnya gereja lain dan lain sebagainya. Ini udah di luar sana udah nggak bisa kita kotak-kotakin lagi di jemaat ini nggak bisa. Pendeta dan gereja juga tidak bisa klaim sekarang ini jemaat gue. Makanya buat gue ya silakan aja. Sasa aja gue nggak bisa menghakimi gereja-gereja yang mau taruh rekening apa-apa juga. Karena mungkin selama ini kan gereja hidup dari situ. Gereja operasional hidup dari situ. Ya mungkin dengan tidak hadirnya jemaat di gereja tidak ada persembahan dan pemasukan juga pasti terganggu. Cash flow terganggu. Dan gereja juga kan perlu dana untuk sewa dan segala macam ya kayak. Apalagi kan mereka masih sewa ya tempatnya. Dan itu pasti butuh. Betul. Sih ya kembali kepada motivasinya. Maksudnya apa? Dan motivasi itu ya nanti api Tuhan sendiri itu yang akan. Ya kalau maksudnya memang untuk supaya memang buat operasional gereja, benar-benar untuk operasional gereja dalam arti kata operasional gereja yang sesungguhnya oke aja. Tapi kalau udah maksudnya mungkin untuk yang lain, ya pikir ini akan dengan sendirinya juga akan tersapu lah semua. Situasi ini nggak mudah lah untuk dilalui. Semua akan digoncang. Dan goncangan ini kan untuk membuktikan apa yang tidak akan tergoncang. Betul. Makanya yang semua yang bisa tergoncang akan terus goncang. Yang bukan dari Tuhan pasti akan tergoncang, tersapu.
Gue jadi ingat perkataan dulu nih Kak El nih. Jadi waktu goncangan itu terjadi, ya yang di dalam kita terbuat dari emas, perak, batu permata atau apa? Jerami, kayu, rumput kering. Iya. Yang membedakan itu. Ya kan Ibrani 12 ayat 29 kan? Ini gue tadi udah buka ini nih. Gue juga mau bahas ini nih. Nah, Kak El nih, kita tahu bahwa ya terbanyak kan di gereja diajarkan karakter Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyabar, ya kan, Tuhan itu maha pengampun. Tapi dalam Ibrani 12 ayat ke-29 kita melihat sebuah karakter Tuhan yang berbeda nih Kak El nih, yang mungkin jarang dibicarakan di gereja kan. Alkitab kami sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wah, ini gimana nih Kak El? Iya, itu kan ayat konteksnya kan dia sedang bicara goncangan. Nah, goncangan ini terjadi supaya kita tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya. Nah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut itu penting. Jadi lu nggak bisa main-main sekarang. Lu melayani Tuhan, ibadah, lu nggak bisa main-main. Mesti sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar menerima ya sebuah kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, ya goncangan-goncangan ini nggak akan membuat kita terkabur. Iya. Kenapa? Ya karena Allah ini api yang menghanguskan, bro. Ya, goncangan-goncangan ini seperti api Tuhan yang akan menguji semuanya. Itu yang gue bilang kemarin kan di live streaming gue. Kenapa? Iya, motivasi kita apa nih? Batu permata, rumput kering, batu permata, emas, perak atau kayu, rumput kering dan jerami. Kita bangun ibadah kita bangun pelayanan kita bangun iman kita ini bahannya. Ya kalau bahannya kayu, rumput kering dan jerami tersapu semua. Itu kan datang cuma untuk menyingkirkan aja kan yang bukan dari Tuhan, kan terbakar, hangus, ya kan. Kan itu api itu datang untuk itu kan. Tapi kalau kita punya bahan emas, batu permata, makin murni, makin kena api, makin cemerlang. Betul. Makin kena api, makin murni. Betul. Gue inget cerita lu tuh, sampai pengrajin emas bisa melihat wajahnya sendiri di emas tersebut ya. Iya. Jadi api yang menghanguskan itu tujuannya untuk supaya ya kita makin keluar dan memancarkan karakter Kristus sampai Tuhan bisa lihat karakternya dalam kehidupan kita gitu kayak gitu. Api yang menghanguskan, makanya itu dia, kita nggak boleh main-main lagi, kita mesti itu yang kemarin gue denger khotbahnya Kak Jo, bersungguh-sungguh. Nah, kata bersungguh-sungguh tuh Kak Jo bilang itu ada dua kata. Yang pertama itu antusias. Jadi antusias berasal dari dua kata, entheos, di dalam Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di dalam kita, maka kesungguhan dan keseriusan selalu akan kita kerjakan dalam hidup ini. Iyalah. Mungkin ada orang-orang yang memulai dengan baik ya selama ini kan, berkualitas bahannya. Tapi dalam perjalanan kita ini udah ada mulai motivasi-motivasi yang salah. Mulai akhirnya bahannya berubah. Udah kayu, rumput kering, jerami, ya kan. Cuma cari popularitas, ya kan, cari kesenangan, melayani cuma ibadah cuma untuk cari kesenangan, cari hiburan, ya kan. Ya di dalam gedung-gedung yang megah, tempat ibadah yang nyaman, ya kan. Ibadah-ibadah yang entertain, kita terhibur. Nah ini saatnya semuanya akan diuji. Ya. Ketika semua itu nggak ada, kamu bisa menemukan Tuhan, kamu bisa ngalami Tuhan. Justru jangan-jangan dengan keheningan kamu sendiri di rumah, di tengah-tengah kamu cuma dengan keluarga, dengan semua fasilitas yang terbatas, tidak ada lampu yang gegap gempita, tidak ada lampu yang gemerlap, tidak ada musik yang heboh, nggak ada orang, tidak ada pembicara yang hebat, yang lucu, yang bisa menghibur kamu. Kamu bisa menemukan Tuhan di situ, itu yang penting. Jadi yang tersisa ya tinggal Tuhan. Ya, Tuhan itu cukup buat kita. Ya, itu penting. Aku pikir ini semua bagus. Iya, jadi ya itulah kembali kepada esensi. Yang lain itu cuma aksesoris. Betul nggak kayak?
Jadi ya jangan mengandalkan aksesoris-aksesoris yang selama ini kita andalkan, kembali kepada esensinya, yaitu Tuhan. Gitu kan? Kristus yang ada di dalam lu. Siap. Christ in you. Ada pesan-pesan kayak buat teman-teman? Ya tetap semangat aja, jangan takut yang berlebihan, karena ketakutan itu biasanya melumpuhkan iman. Ketakutan itu juga melumpuhkan kekuatan kita. Ketakutan itu juga bisa menurunkan imun tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Jadi makanya memang ketakutan bukan dari Tuhan. Ya. Itu saatnya mari ini kita bangkit. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saat ini kita harus kuat menghadapi apa. Gereja Tuhan harus bangkit. Amin. Kita kuat dan mengalahkan semua situasi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Stay at home, kuat terus dalam nama Yesus. God bless you. Mantap.